Dah, yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adantia Perdana. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan penelitian perbandingan kenyamanan aplikasi online meeting untuk perkuliahan mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Megi Deswan Cahya Morgana, lalu Muhammad Nur Fauzi, lalu Gatra Wisnutama, kemudian Daniel Iman Putra, dan yang terakhir yaitu Muhammad Jibri Saputra. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, kepadanya saya persilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakang masalah. Kegiatan kolaborasi serta diskusi melalui aplikasi website menggunakan video, dan bisa berbagi layar adalah kegiatan online meeting. Penyelenggara kegiatan ini biasanya disebut host. Kegiatan ini juga dihadiri oleh peserta yang diundang oleh penyelenggara. Peserta yang diundang dalam rapat dapat saling berinteraksi, melakukan interupsi, dan lainnya. Aplikasi online meeting adalah aplikasi yang digunakan untuk berbagai macam kegiatan, salah satunya untuk kegiatan pembelajaran. Sistem pembelajaran tatap muka atau secara langsung dilakukan melalui daring. Semua kegiatan pembelajaran saat ini dilakukan dengan sistem daring. Banyak aplikasi online yang bisa digunakan, contohnya Zoom, Google Meet, Discord, Webex, dan masih banyak yang lainnya. Kenyamanan belajar online dengan menggunakan aplikasi tentu ada dampak positif maupun dampak negatifnya. Saya akan menjelaskan perumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran dalam mencapai pemahaman mahasiswa. Yang pertama ada hipotesis 0, mahasiswa kesulitan memahami hal yang dijelaskan dosen. Untuk hipotesis alternatifnya, mahasiswa dapat memahami semua hal yang dijelaskan dosen dengan lancar. Yang kedua, bagaimana implementasi aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran daring dalam mencapai pemahaman mahasiswa. Yang hipotesis nolnya, implementasi pada perkuliahan banyak terjadi kendala. Hipotesis alternatif, implementasi pada perkuliahan sudah sangat baik. Yang ketiga, bagaimana perbandingan evaluasi aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran daring dalam mencapai pemahaman mahasiswa. Hipotesis nolnya, evaluasi aplikasi online meeting sangat tidak nyaman digunakan. Hipotesis alternatif, evaluasi aplikasi online meeting sangat nyaman digunakan. Terima kasih. Dan untuk manfaat penelitiannya adalah, yang pertama, diharapkan penelitian ini dapat menambah ilmu, pengetahuan tentang manfaat dan penggunaan secara berkelanjutan dari aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran. Yang kedua, memberikan sumbangan ilmiah, yaitu pemanfaatan pembelajaran daring untuk pendidikan di masa pandemi. Yang ketiga, menjadikan acuan pada penelitian selanjutnya yang memiliki tema atau berhubungan dengan penggunaan aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran serta menjadikan bahan kajian lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk menganalisis pengaruh aplikasi meeting online sebagai media pembelajaran daring. Apakah mempermudah mahasiswa untuk mengerti materi yang diberikan oleh dosen, atau justru sebaliknya mahasiswa semakin sulit untuk mengerti dan memahami materi yang diberikan oleh dosen. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan atau kelemahan dari pelaksanaan pembelajaran daring dengan aplikasi online meeting sehingga dapat menjadikan masukan untuk mengajar dalam melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, untuk mengetahui pengalaman penggunaan aplikasi online meeting sebagai media pembelajaran daring dan juga mengetahui faktor pendukung dan penghambat penggunaan aplikasi online meeting yang digunakan sebagai media pembelajaran. Pembatasan masalah.
pembelajaran daring saat ini dilakukan oleh banyak institusi pendidikan. Sebagai salah satu media pembelajarannya adalah aplikasi online meeting. Berdasarkan perumusan masalah, penulis memberikan batasan ruang lingkup dari penelitian yang akan dilakukan. Peneliti hanya membatasi masalah pada satu. Penelitian hanya dilakukan kepada siswa dan dosen Universitas Bina Sarana Informatika kelas 175C11 dan 175D11. 2. Penelitian hanya dilakukan pada 3 aplikasi, yaitu Zoom, Google Meet, dan Cisco Webex. 3. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah A. Pengalaman pengguna terkait dengan aplikasi meeting online. B. Kendala yang terjadi ketika menggunakan aplikasi online meeting. Dan C. Seberapa efektivitas penggunaan aplikasi online meeting dalam menggantikan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya adalah lokasi penelitian dan teknik pengumpulan data. 1. Kami melakukan penelitian pada grup WhatsApp kelas 175C11 dan kelas 175D11. Grup kelas tersebut adalah tempat kami meneliti perbandingan kenyamanan aplikasi online meeting untuk perkuliahan dari bulan Oktober tahun 2021. Kedua, dalam pembuatan atau penulisan metode penelitian ini, kami menggunakan metode penelitian kuantitatif yang merupakan penelitian yang memiliki dasar menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Cara yang digunakan kami dalam pengumpulan data adalah kuesioner. Pada penulisan laporan ini, penelitian untuk mendapatkan informasi adalah melalui kuesioner pada Google Form mengenai aplikasi online meeting, kendala yang dihadapi selama kuliah dengan aplikasi online meeting, dan keefektifan perkuliahan dengan aplikasi online meeting. Analisis data pada penelitian ini kami menggunakan analisis kuantitatif dan menggunakan statistik deskriptif. Berikut ini disajikan datanya dalam bentuk diagram. Dari beberapa aplikasi online meeting di bawah ini, manakah yang sudah pernah Anda pakai? Google Meet, Zoom, dan Cisco Webex. Menurut Anda, aplikasi online meeting yang paling ringan dari ketiga aplikasi di bawah ini saat digunakan adalah Google Meeting, Zoom, Cisco Webex. Seberapa efektif perkuliahan dengan menggunakan aplikasi online meeting? Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya dan juga menurut diagram-diagram yang sebelumnya sudah dijelaskan juga, kami mendapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, rata-rata mahasiswa pernah menggunakan Google Meet dan juga Zoom. Yang kedua, aplikasi online meeting yang paling ringan adalah Google Meet. Yang ketiga, Zoom memiliki tampilan yang sederhana dan mudah dimengerti. Begitupun juga Google Meet. Yang keempat, aplikasi dengan penggunaan bandwidth dan kuota internet paling sedikit adalah Google Meet. Yang kelima, tingkat penggunaan aplikasi online untuk perkuliahan saat ini sudah cukup maksimal. Dan yang keenam, kendala yang dihadapi saat perkuliahan dengan aplikasi online meeting pada umumnya koneksi internet dan kesulitan menerima materi yang telah disampaikan oleh dosen. Dan yang ketujuh, tingkat keefektifan perkuliahan dengan aplikasi online meeting masih cenderung netral dan juga cukup efektif. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kesimpulannya gimana, Coach?